Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu Tining Islam dinut tauhidi paneka agama tauhid. Agama tauhid ini kan maksudnya agama nyitung agi pangeran, tidak menduakan, tidak mentigakan, dan seterusnya, baik dalam segi ketuhanannya atau dalam segi kemampuannya. Karena ada sebagian orang nih kementuhankan Allah, menyatukan Tuhan seanya Gusti Allah, tapi dalam segi Tuhannya saja, tidak dalam segi kekuatannya. Gambarannya begini, sampean tandi bese entar ke burung kopi, pengen rokokan, pengen ngopi. Kira-kira kondisi seperti ini ngantil lagi Gusti Allah yang punya sifat kuasa, apa ngantil lagi pesena kancana? Tenang, bedekan jadi ki si majerahina. Ini iktimatnya ke kancah sebenarnya. Beni iktimat ke Gusti Allah si Maha Kuasa. Jadi mentuhankan Gusti Allah nikah harus totalitas. Inna dina saongkunna agama al-islamiyah se bangsa Islam, karena agama ini banyak. Alladzi se auha se awahyuaki Allahu pasira Gusti Allah bihi de alladzi ila nabiyihi awahyuaki de nabina Allah Muhammadin robana Gusti Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa engki inna dina al-islamiyya ila akhirihi dinut tauhidi paneka agama tauhid. Fasyi'aruhu maka tining syiarah agama tauhid otaba syiarad din la ilaha illallah paneka la ilaha illallah. Wahiyya tining la ilaha illallah tanah pangan kui wahiyya kalimatun paneka kalimat azimatun se agung, jami'atun sejami mengumpulkan segalanya. Iki insyaallah terang lagi bikuda. Tu'linu se aparing uning panapa kalimatun azimanika de anallah de saungkuna Gusti Allah taala huwa engki Allah al ilahu al haqqu paneka pangeran sehak. Pangeran sehak nika maksudnya pangeran sebener, pangeran yang layak diakui. Eteremah secara nakli, eteremah secara akli. Siapapun mesti nerima ke Tuhan nika, ke Tuhan Allah nika. Hatta orang kafir, mereka kan inat. Tak tunginga orang tak ngiding berta karena deki bahas kan. Toba ada orang tak pangeran ke Gusti Allah. Arapa? Ku ngiding berta aja pangeran Gusti Allah. Berarti tidak ada dakwah yang nyampe. Gusti Allah tak nyiksa sebagian kaum hatta nam asar rasulah. Kecuali ada dai-dai yang nyampe ke sana. Kalau tidak ada ya ndak. Ini saya katungi ngenika orang yang tahu. Wa ghairuhu tining lainna Gusti Allah laisa paneka tade panapa ghairuhu ilahan paneka Tuhan. Selain Gusti Allah tak sah dikatakan Tuhan. Walaupun dituhan-tuhan kan tetap tidak sah. Lah kenapa tidak sah? Ada alasan yang mendasar. Bal bali huwa tining ghairuhu abdun paneka kebulah lillahi ekan di Gusti Allah.
Begini, dalam qadiyah kalimat ekanto ada beberapa pembahasan pokok. Yang pertama agama tauhid. Agama nyitungake Gusti Allah. Kita mengenalnya dengan agama tauhid agama Islam. Yang kedua, siarnya. Siar agama la ilaha illallah. Maka kemarin ada perdebatan. Mengapa agama lain itu disalahkan? Mengapa agama lain tidak disahkan? Wong semua agama mengajak kebaikan. Coba cek, setiap agama mesti mengajarkan kebaikan. Tidak ada yang mengajarkan saling membunuh, tidak ada. Semua mengajak kebaikan. Nah, mengapa tidak disahkan? Masalahnya benih dalam mengajak kebaikannya saja. Dalam agama siapa yang dituhankan dulu. Kalau Tuhannya benar, mesti agamanya nanti benar. Makanya kan to ibri siar. Napa siar agama Islam atau agama tauhid la ilaha illallah. Kalau ditanyakan lagi, memangnya la ilaha illallah menjadi siar agama modelnya seperti apa? Logikanya seperti apa? Mana yang dimingi? Karena la ilaha illallah kocak kalimatun azimatun jami'atun. Kalimatnya agung luar biasa tapi jami'ah. Yang bisa menyatakan bahwasanya la ilaha illallah Gusti Allah adalah Tuhan yang hak, selain Gusti Allah bukan Tuhan. Kan la ilaha illallah cak maturan seni lagi. Mone terjemah, la ilaha tada pangeran illallahu kecuali Gusti Allah. Berarti kan karo Gusti Allah si pangeran. Ketika mengatakan karo Gusti Allah si pangeran, selain benih pangeran. Lah ikan toy kebele selain Gusti Allah ka abdun lahu otaba abdun lillah. Kocak kabula seekandi Gusti Allah. Coba lihat karakter la ilaha illallah kami kocak jami'ah sehingga menyimpulkan kesimpulan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah berarti setuhan karo Allah. Selain benih Tuhan karo Gusti Allah se Tuhan selain benih Tuhan kocak makhluk siapa nikah kalimat Tuhan harus punya dua khas. Sampean mun ngaku pangeran kuleku minimal di dua khas. Mun tandi dua khas tak sah tadi pangeran. Walaupun diakui banyak orang tetap tidak sah. Harus punya dua khas. Yang pertama istighna. Napa istighna istighna tidak butuh. Khas Tuhan tidak butuh pada yang lain. Lah kira-kira kita kebutuhan kepada yang lain. Oh jelas butuh. Berarti lo sah ngaku pangeran kuleku. Lo tahu sah ngaku. Lepas tidak sah kaya. Kepada siapa saja kita butuh, ka makhluk ke Gusti Allah butuh, napa boleh ke Gusti Allah nah. Kuliah mungkin belum bercerita kepada sambian. Tapi pada santri-santri sebelumnya saya sering. Seumpama beda orang ingin menerjang ka enten mulai mangken kula tak butuh. Malai esah kula sumpama kula ku ngaku pangeran andi sifat istighna tidak butuh. Lo bisa tetap tidak bisa. Walaupun makin kesampian bersikukuh ingin tidak butuh kepada siapapun, hatta kepada Tuhan ingin tidak butuh tetap tidak bisa. Mengapa demikian? Karena kita kebedana saos kan bi Gusti Allah. Kan seekocak iftikor kullal iftikor kita beda ditentukan oleh orang lain Gusti Allah nah. Coba kira-kira kita pernah enten punya rencana lahir madura.
Kanenten kan, romoro kita lo sadar lah rajin lah romoro munduk nang Al-Mursidiyah. Siapa yang menentukan? Muncak saking aku nih kan, muncak saking aku punya pilihan sendiri, aku tak ada rembi Madura. Mesti milih kota-kota yang keren. Dan tak kira milih bapak ibu ring tani. Lo tak lo wow dan nih kan minimal siapa ayahmu? Raja dan nih raja napah dan nih kan keren kayak dengan. Ibu kamu siapa? Ratu siapa dan nih kan. Ya minimal keturunan Arab lah, minta semua pote di mancung hidungnya dan nih kan. Ternyata kita mancung hidungnya yang ke pinggir. Ini siapa yang menentukan? Romoro lahir dari geding. Romoro lahir dari buke. La romoro umbuk ngereng tani, ngereng biasa. Kita andi gina. Siapa yang menentukan? Ternyata aneka bukan kehendak kita. Masa kita aneka ingin bersikuku tidak butuh kepada siapapun. Wong adanya saja kita ditentukan. Engke mungkin bi Gusti Allah kesokanin bede, mau pae kelopain. Sumpama bening kelopain. Sumpama bi Gusti Allah tak kesokanin bede kan. Teka hajat sampai akhiran lo ngiding bertani kan. Sampai Gusti Allah tak kesokanin bede kan terus tadat nih kan. Nah, ini kan namanya istighna lagi. Tapi karakter Tuhan nih ke minimal situng istighna. Tidak butuh. Lah Gusti Allah nih tak butuh. Kepada siapapun tak butuh. Nanti insya Allah di kitab lain masalah khasih Tuhan yang dua nikah di sini memang tidak dijelaskan secara detail. Entah memang tidak dijelaskan sama sekali. Kalau di kitab lain dijelaskan. Yang kedua khasih Tuhan ini keiftikor. Siapapun butuh kepada Tuhan. Kalau ada orang kok ngaku Tuhan, kan ada orang barlo ya lo sah. Pengakuan Tuhannya tidak sah. Ngaku Tuhan kesir, orang tidak perlu kekaya. Lah kalau Gusti Allah ini kan setuju nah. Perlu ke Gusti Allah. Sampai bedana kita nih ke Gusti Allah saya tentu lagi. Untuk kita wujud saja kita butuh Gusti Allah. Akhirnya Gusti Allah beri bumi sebagai dasar. Cak sangat tidak bumi kan jul dengan kebebannya. Tanpa batas nih geger toh. Nah ini namanya iftikor. Masalah iftikor nih sama di kitab ini tidak dijelaskan. Lah kalau begitu karena khas Tuhan nikah. Yang pertama istighna, yang kedua iftikor. Siapa kira-kira yang sah memiliki sifat istighna dan iftikor? Mesti semua orang menyepakati Tuhan Gusti Allah yang punya sifat istighna dan iftikor. Sehingga kemudian antu'lina annallaha ta'ala huwal ilahul haq. Maka tidak mungkin Gusti Allah nih bukan Tuhan. Dan selain Allah pasti bukan Tuhan. Karena dua sifatnya saja sudah tidak punya selain Gusti Allah nih. Istighna tidak punya, iftikor tidak punya. Maka sampean nanti kalau mungkin dulu pernah sampean diajarkan, mesti diajarkan dengan yang akidah ketika membahas aqaid seseket nikah mesti nang akhir pembahasan aqaid yang 50 ini dikumpulkan dalam lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mesti dikumpulkan di sana. Mengapa demikian? Kok bisa la ilaha illallah nikah mengumpulkan aqaid yang seket? Karena la ilaha illallah diantara hasanika istighna, tidak butuh. Yang namanya tidak butuh kan otomatis andi sifat wujud, andi sifat qidam baqo mukhalafa ila akhirih. Kemudian yang namanya iftikor, orang lain siapapun butuh kepada Allah kan mesti Gusti Allah ini kekain kudrat, iradat, ilmu, hayat sama besar ila akhirih. Maka bisa dikumpulkan. Kan? Wa kullul anbiya tining saban-saban para nabi ja'u panikah rabu pasera kullul anbiya yada'una halenga cek pasera kullul anbiya ila tauhidi maring agama tauhid.
Semua nabi satu misinya, mengajak kepada agama tauhid. Walakinna diyanatihim tetapi pan agama nakulul anbiya daholah paneka masuk hada kadiyanatihim at-takhrifu panapa takhrif perubahan wat tabdilu ben artena pergantian, baik tahrifnya nikah sah atau tidak sah, baik tabdilnya nikah sah atau tidak sah. Karena ada tabdil dan tahrif yang sah. Dulu misalnya begini, zaman Nabi Adam akabin setretanan ini kendak apa-apa, karena memang tidak ada boleh makhluk nikah di bumi saya berupa manusia nih kening ketelok karo Nabi Adam kira jina benta putrana pak pulotu. Maka ini kalau tidak kawin setretanan, ibah kabin benapa untuk meneruskan generasi. Akhirnya lambat laun berjalannya zaman, manusia sudah banyak, akhirnya setretanan yoba. Tak oleh minimal sepupuan lah. Itu pun nang hadis nang keterangan sebagian ulama mun sepupuan iku waris lo cerdas pun. Mengapa tak cerdas? Karena nafsunya kurang tinggi, syahwatnya kurang tinggi. Mungkin meloratin. Mendatinan bentetangga nafsuan ke sepupu lagi. Nah, makanya pendapat ulama di sini masih mengalami beberapa tafsilan. Ada pengaruh tahrif dan tabdil nih yang tidak sah. Seperti agama yang dibawa oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dulu orang Yahudi nikah menerima agama dari Nabi Musa dan seterusnya. Mereka masih murni menggunakan kitab Taurat yang dikenal dengan Alkitab. Tapi setelah lambat laun berjalannya zaman, ada banyak hukum-hukum yang diganti. Misalnya orang Yahudi orang Yahudi nikah merubah bulan puasa tangki menjadi 1 hari di orang Yahudi. Dulu nih kewajiban puasa nih sama dengan kewajiban kita sebulan, nyoba sehari senika. Atau peristiwa Jumatan lagi, Jumatan nikah, ya hari Jumat itu ternyata di hari Jumat banyak cukok, orang Yahudi banyak nyari cukok ke sungai mungkin. Akhirnya Jumatan nyoba kesatuan. Ternyata yoba satuan cukup sebanyak satuan lagi. Tak Jumat buru mancing. Akhirnya yoba ke Ahadan. Ini kalau ada santri Jumatan kok mancing, lirik mirip belah menjias. Maksudnya mancing sampai tidak sholat Jumat. Dan itu nyata nih. Ada banyak kabar yang sampai kepada saya. Maka Nabi Gusti Allah yang bala kunu kirodatan khosiin. Wis tadi ketang bayi. Jumatan mancing, akhirnya Gusti Allah nyoba ketang lagi. Ini umatnya Nabi Musa nih. Kalau orang Nasrani tidak, memang tidak merubah puasa. Misalnya aneka tunging pasaan saya nyoba. Tak tunging pasah puasa yang diwajibkan kepada orang Nasrani memang sebulan. Kayak kadang mon bulan Ramadan tepak kemur nimur nyoba. Tak apa Ramadan, bila nampere misalnya tepak kalian mulut, ya pas mulut dan lah. Sepenting tak tepak kenemu sebagai ganti nambahin 10 hari. Nah, ini namanya tahrif dan banyak lagi. Bisa dicek bisa sampean, makin kitab muda. Walidah ban karena nikah. Karena nikah apa? Dia natihim daholah tahrif wa tabdil. Lam yakun tada inda mab'atsin nabi dalam nale karena ayutus nabi. Mab'ats nikah zaman maksudnya. Zaman ayutus Gusti Kanjeng Nabi Muhammadin robana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tada dinon panapa agama yada'u senga cek panapa din ila tauhidi al-holisi mareng tauhid yang murni. Mengapa demikian? Li'annan nasa karena saongkunna manusia
kanu pane kebede basira enas yauma idin edelem nalikana inda mab'asin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ima wasaniyin paneka terkadang wasaniyin punya agama golongan wasani ini kan ya buduna hale pada nyempe pasir wasani ini ka al asnama de kapan berempan patu wa imma ahla kitabin ben terkadang ahlul kitab sera ahlul kitab nika wahum tining ahlul kitab al yahud paneka golongan yahud wan nasoro ben golongan nasrani. Kita tidak boleh benci terlaluan ke orang Yahudi ini kan. Ya kalau mau benci saja tapi jangan terlalu. Jangan sampai masuk hati, jangan sampai dibawa ke hati. Karena suatu saat nanti ketika Imam Mahdi datang, seiman kada ini ke orang Yahudi. Ke Imam Mahdi. Seabeli ke agama Islam kada ini ke orang Yahudi. Ketika Imam Mahdi nikah mampu menemukan kitab Taurat yang asli, kitab Injil yang asli. Lakinnahum tatapena serane tatapena Yahud dan Nasrani harafu panika nahrif merubah pasera Yahud Nasrani al-kutub al-kitaban apa al-kutuban kan al-kutuba da kapan berempan kitab allati se anzala se nurunaki hada allati kutub Allahu pasir Gusti Allah taala ala anbiyaihim ing atasen pan berempan nabi Yahud Nasrani. Jadi jangan kira nabi orang Yahudi Nasrani ini kesedikit. Nabi orang Yahudi ini kebanyak, malah mengalami pergantian toh. Jangan mentah cocok pate. Mentah cocok pate cocok tak cocok pate dene. Kecuali Nabi Musa, lah karena Nabi Musa ini keren. Orang Yahudi takluk tadi. Bahkan Nabi Musa ini pernah menyalahkan Tuhan demi orang Yahudi. Ya jangan ngomong lah, bukan menyalahkan begitu ya. Seperti itulah, mirip-mirip dan ini kan. Ceritanya begini. Ketika Nabi Musa nikah panggil bi Gusti Allah dek ke Gunung Tursina. Kaangkui menerima kitab Taurat. Karena beda dengan Al-Qur'an tadi. Kalau Al-Qur'an ini memang diturunkan bi Gusti Allah ke Baitul Uzzah nikah satu kali secara total 30 juz. Tapi turun lagi ke Baitul Uzzah. Lah dari Baitul Uzzah ni kabi malaikat Jibril bagian didik ke Nabi Muhammad ke bagian bumi. Ini sekitar 22 tahun 8 bulan 16 hari. Untuk hitungan totalnya lah anggap 3 ekor tahun ini. Berbeda dengan kitab Taurat. Kitab Taurat langsung turun sekalian ini kan. Akhirnya sulit mengamalkan Taurat sulit. Tidak seperti dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an kan mudah. Al-Qur'an sendiri kan mengatakan mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Tak lekas ya. Al-Qur'an itu memang dipermudah. Dipermudah dalam segi apa? Dalam segi 4 perkara. Lil hifdi untuk dihafal, lil qira'a untuk dibaca, lil fahmi untuk difaham, lil amali untuk diamalkan. Semuanya mudah. Mengapa demikian? Karena Al-Qur'an ini diturunkan didik sesuai asbabun nuzulnya. Misal begini, misalnya, pada orang atau kar, bagaimana hukumnya atau kar? Turun Al-Quran. Nika sumpama, kula loning cek beda jantan nika. Misalnya pada orang asolat kalau pahit audu, turun ayat saya jelas lagi mun asolat kalau audu. Kan tak usah hafal lagi nika, langsung faham kan? Mudah dibaca, mudah dihafal, mudah difaham, mudah diamalkan. Berbeda dengan Taurat. Kalau Taurat ini langsung turun totalitas. Sehingga beda permasalahan membuka imun di memberi saya jelas lagi. Itu pun belum tentu faham karena sebab nuzulnya tak jelas. Ketika Nabi Musa nikah panggil bi Gusti Allah dek Gunung Tursina untuk menerima kitab Taurat,
Nabi Musa ini sudah wanti-wanti. Maksudnya wanti-wanti ini kenapa? Tang umatnya beda. Bani Israel ini beda tangi. Akhirnya Nabi Musa ini kan ngalak lem orang Yahudi, orang Bani Israel 70 orang. Epele lem alim mayu norongko. Engkau panggil bi Gusti Allah ke Gunung Tursina, norok mayu. Kakek bengko ekebaya bukti bahwasanya engkau ria oleh kitab Taurat dari Gusti Allah engku. Deki ekeba ke umat Bani Israel. Nah, deki kan sebetong polor nyaksein. Keba tangki. Ekeba. Dapat ke Gunung Tursina ada dina. Engkau ngadu ke Gusti Allah. Ya Allah alam nah, bagaimana? Takut kelero kula menyampaikan deki menghadap Gusti Allah, sangku Gusti Allah berdiri atas Tursina. Akhirnya oleh kitab Taurat, bekah Ustadz sebetong polo nih. Begin lima nih. Mayu boleh, kalau oleh kitab Taurat. Bangucak sebetong polo nih. Lanuk minalakata narallah jahro. Musa, cik nyaman kaki romo oleh kitab Taurat aroma sedih Gusti Allah. Jang sebetong polo, lanuk minalakata narallah jahro. Kau tak kaya bertaja ke kaki, kecuali kok ngotelak Gusti Allah langsung. Itu kan diceritakan di surah Al-Baqarah tadi. Arabi Gusti Allah pas tapur men kelap mati ka bintang bola. Gusti Allah norok kirin bola sini kene tadi. Tapur sekali setumpul mati kapi. Lah ini bi Nabi Musa salah lagi bani umat sebetong bola. Ternyata Gusti Allah. Gusti kula ngiba ustad petong bola niki ken ikebe saksi deki katang kampung, katang desa. Tapi sampeyan ni pate, ini tak korban gelap. Wis, tahu saja dia. Montai bau dia boleh bisa sampai langkopi pemati sekali. Wis tahu sabi nabian mana nih? Karena Nabi Musa ngampul yang tidur. Tahu sabi nabian. Akhirnya Gusti Allah bau dia boleh lagi. Sebetulnya boleh nih kan. Oke, bagi umat Bani Israel. Nah memang dulu neka ada lagi. Ada banyak perubahan-perubahan di kitab Taurat nih seperti yang dijelaskan ikanto ala anbiyaihim. Tujuan apa? Liyastaru bisa. Kalau di ayat yang lainnya kan sini kan. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Makanya Nabi Muhammad nikah ketika sangat ambisi membuat orang-orang Yahudi, membuat orang-orang Nasrani nikah iman ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini kebi Gusti Allah panglo. Cebon Gusti Allah, Muhammad afatat mauna ayu minulakum. Sampean mak bisa aja ambisi nak angku iman orang Yahudi, orang Nasrani. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Mereka itu dulu juga mendengar agama ini, summa yuharrifunahu mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kan mereka sendiri yang merubahnya. Fal Yahud, ini kadang boleh ajareta lancang gelu kalau pai mulai tadi. Cak ajareta apa sebelumnya. Fal Yahud maka tining orang Yahudi yaquluna panika adebu basara Yahud. Adebu dak kedebuan Uzair ibnullah. Tining Nabi Uzair panika ibnullah. Nabina Allah putrana Gusti Allah. Ini keyakinan Yahud. Wan Nasara tining orang Nasrani yaquluna panika adebu basara Nasrani Isa ibnullah. Tining Nabi Isa panika putrana Gusti Allah. Ini bentuk kekeliruan mereka. Wa minhum ban panik setengah dari Nasoro mantining orang yaqulu sa'adebu basraman Isa huwa Allah. Tining Nabi Isa huwa engki Isa Allahu panika Allah. Wa minhum makana khas para anbiya nikah mesti yamsuna fil aswaq. Napa ayat kasa? Sebeda yamsuna fil. Hasa para anbiya ni kan mesti memperlihatkan abelen jarok sar pasar
mereka sering mengadakan makan-makan. Mereka tuh beda makan-makan tan santri. Biasanya mari ujian sekelas iuran 10 ribuan mulai tahu makan-makan. Nguncang ustaz wali kelasnya biasanya dari kan. Itu peninggalan para nabi lah. Termasuk Nabi Muhammad nih kepelakunya. Nah, sering makan-makan lagi. Dan yang kedua hasa para anbiya nih yamsuna fil aswaq. Sering belanja ke pasar. Melen apa ke pasar? Karena kalau ulama-ulama coba biasa nih ke pasar. Mulai cukup ke pasar, mulai ke pasar sini. Mengapa demikian? Karena mereka menyelamatkan umat. Umat mereka akan menganggap para nabi ini ke manusia kalau terlihat sering makan-makan. Kalau terlihat sering ke pasar, akan menyatakan oh nabi ini manusia. Berbeda dengan Nabi Isa. Mengapa Nabi Isa ini sampai di umat dianggap Tuhan? Karena Nabi Isa ini luar biasa lagi. Akhlak kebun sempurna luar biasa, menampilkan kenabiannya luar biasa. Satu tempo Nabi Isa nikah ajalan dengan Hawariyun. Apa yang kita sek nikah? Wallah alam tak sek Galilea bola. Memang di sana sejarah paling banyak Nabi Isa lagi. Nabi Isa nikah jalan nang pengkir tasek. Hawariyun ni keningalan patek. Semate mungkin oleh 2 minggu lah. Lo buat cang lalot tok dan nikah. Akhirnya Hawariyun nikah ngajak Nabi Isa untuk berbelok di jalannya, tak melurus. Ayo belok titik. Mengapa di depan berdebat mate? Cang Hawariyun bolan cek bejeng ada nih. Ternyata Nabi Isa ni gak debu senika alangkah putihnya giginya pate itu. Tetapi Hawariyun mengatakan patek semati abid mereka menganggap sangat jijik. Ternyata Nabi Isa menemukan sisi baiknya. Kok cak pote nak gigi patek. Lah dari sana seakan-akan Nabi Isa ini betul-betul sempurna sehingga ada penisbatan Tuhan kepada Nabi Isa. Tetapi dengan Nabi Muhammad punten. Nabi Muhammad mereka sering memperlihatkan kemanusiaannya. Wa minhum ban panik setengah dari Nasoro man tining orang yakulu seadebu basraman. Huwa tining Isa nika juz'un panik kebahagiaan minallahi dari Gusti Allah. Wa kullu hada tining sadhajana nikah. Nika napa nikah? Debuna Yahud Uzair ibn Allah Nasoro Isa ibn Allah ila akhirih. Yukhalifu panikan ulajanin pada pada at-tauhid da tauhid. Summa innal yahud terus saongkunnah orang-orang Yahud wan Nasoro ban orang-orang Nasrani kama ahbaro panika akatia oleh ngabaragi basara Allahu Allah anhum dari tentang Yahud Nasoro. Gusti Allah ngabaraki orang Yahudi, orang Nasrani nikah dengan kabar begini. Ittakhadhu ngala pasera Yahud ahbarahum ka ulama ul Yahud bagian alim orang Yahudi wa ruhbanahum banda ubadun Nasoro ini kan tafsir ubadun Nasoro ini kan orang-orang leh solena orang Nasrani ngala arba benda ke pangeran min dunillahi dari selain Gusti Allah. Bi Gusti Allah sendiri yang dikabarkan bahwa orang-orang Yahudi itu beda. Mereka ittakhadhu ahbarahum arbaban min dunillah. Orang Nasrani ittakhadhu ruhbanahum arbaban min dunillah. Sebenarnya kalau kita baca di kitab Sawi Asia Tafsir Jalalain di sana dijelaskan bahwasanya agama Nasrani ini tidak timbul di zaman Nabi Isa kibed. Nasrani ini timbul ketika Nabi Isa sudah 81 tahun diangkat. Yang mereka yakini dibunuh. Tapi Gusti Allah kebala wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa ma qataluhu yakina. Mereka tidak langsung berdiri agama Nasrani nikah. Baru 80 tahun kemudian agama Nasrani nikah berdiri.
artinya mengalami beberapa revisi dengan li'annal ahbar, karena saongkunna ahbar waruhban ban ruhban ahallu paneka ngalal aki pasera ahbar ban ruhban lahum mareng Yahud Nasrani al haram dek kepereng haram wa haramu ban ngaramaki pasera ahbar ruhban alaihim ing atasen Yahud Nasrani al halala dek kepereng halal fa'ato maka atoat pasera Yahud Nasrani hum dek ka ahbar ban ruhban. Pastena balik nih kah? Nih kan kocak ada untuk menemukan domir seperti ini ya harus paham. Makanya balik. Pasefa atau maka taat pasera Yahud Nasrani hum deka ahbar ban ruhban. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani nih kedulu mengikuti tokoh-tokohnya yang menghalalkan barang haram, yang mengharamkan barang halal. Makanya ahlu sunnah sepakat bahwasanya orang selal ngalal aki barang haram atau beseram ngaram aki barang halal nikah kafir. Islam Taufik membahasakan, tidak membahasakan kafir tapi membahasakan murtad. Islam Taufik ini kayak haramul halala wa halalal haram ini kayak kocak murtad. Makanya sarang nih kan pondok bulan ini kalau sepakat ketika sholat jamaah diwajibkan, makanya di sana pondoknya bebas karena sholat jamaah memang tidak wajib. Bahasanya ijabu malam yajib nikah, jangan cepon Sulam Taufik nikah termasuk murtad. Di sana nikah tidak ada kegiatan yang diwajibkan, ya sholat tidak wajib jamaah, sekolah ya tidak wajib, ngaji ya tidak wajib. Kalau tidur 1 tahun ya tidak ada orang yang negur. Ya sumpama tidur 1 tahun ya tidak ada yang negur ya, pondok di sana. Tapi jangan ditiru, di sana walaupun tidak ada undang-undang, pondoknya tertib. Jadi tak ada anak-anak melanggar hubung. Jangan terapkan di sini. Lah bagaimana di sini ya beda. Jadi harus hilang lagi. Kalau di sini jamaahnya wajib, jangan mengatakan jamaah wajib, tapi katakan perintah guru wajib. Kalau perintah guru wajib sepakat ulama. Tetapi guru pakon asolat jamaah. Nah berarti sewajib taat ke guru. Kalau jemaahnya tetap tidak wajib. Akhirnya pantak jemaah takzir polan tak taat ke guru. Ini kalau tidak begitu rawan nih. Sulam Taufik keras dia benar. Fatil kama katining kak disa napa nikah atau uhum min annal ahbar wa ruhban ahallu lahum al harama ilahirihi ibadatuhum panika ibadana Yahud Nasrani kama qala Rasul akatia oleh nadebu basara Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi ta'at tining ketaatan nikah takliyatun panika ngapes aki lahum maring Yahud Nasrani lianna tahlila karena saong kunnah ngalal aki bareng haram wat tahrima ben ngaram aki bareng halal wastatut tasyri' ben nyari'at aki lillahi panika kandi Gusti Allah faqad karo fa itahu hadhihi sifat maka tining aparing sifat nikah sifat tahlil tahrim tasyri' nikah li ghairillahi maring lain Gusti Allah syirkun ekocak musyrik. Kalau dalam kitab lain membahasakan kafir, kalau Sulam Taufik membahasakan murtad. Qala Allah Ta'ala adabu wasira Gusti Allah Ta'ala inil hukmu tada tining hukum illa lillahi kecuali ikandi Gusti Allah. Yusuf ayat 40 nika. Amma anapun tining bareng atau hukum yaf'alu si'ala qahuda ma al mujtahidun napasira mujtahidun ulama mujtahid al muslimun nasa Islam fahuwa maka tining emaneka bayanun paneka penjelasan li hukmillahi maring hukum Gusti Allah biwasitatil istinbat
kelawan palantara istimbat menggali hukum minal masodir dari pan sumber asyariyati sebangsa sara. Apakah para mujtahid ini mewajibkan perkara yang tidak wajib? Tidak. Ketika para mujtahid ini mewajibkan suatu perkara, aslinya ia tetap memang wajib, tapi torikohnya saja melalui istimbat. Karena hukum ini kebedese pakai nasun sorihun, ada yang pakai kiyasun. Misalnya istimbat nih dan sebagainya nikah. Walidaban karena nikah, ya tafiku tetap sepakat al muslimun pasera orang-orang Islam ala annal hakim mengatasi saungkuna hakim, orang yang memberi hukum, wa engki hakim Allahu banika Gusti Allah. Fahuwa maka tining Gusti Allah nika alladzi banika dat yuhallilu sing lalaki pasera alladzi wa yuharrimu ban sing ngaramaki pasera alladzi wa yufarridu ban sia fardu aki wa yusannu ban sia sunat aki wa yukrihu ban sia makruh aki. Wa huwa tining alladzi Allah nika alladzi banikadat ja'ala satati aki pasir alladzi syai'an dek kesitung-situng syarton dek katati syarat lisai'in maring situng-situng selain aw sababan otabad atati aki dek kasabab aw mani'an otabad atati aki dek kamani minhu dari syai' ila akhiril ahkami maring akhirapan berempan hukum asyariyati sebangsa sara. Wahada tining nikah apa dari gila atuhan nyitungake Gusti Allah, hukum-hukumnya pun ikut hukum Gusti Allah. Panika min ma'ani tauhid dari pan berempan makna tauhid alladzi ja azrabu bihi kelawan alladzi an-nabi sallallahu alaihi wasallam basara Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikah agama Islam selesai untuk membahas segelumit. Kaifa da'a an-nabiyyu ilal Islam? Kaifa hale katiban apa? Bagaimana atau seperti apa? Da'a ngajak an-nabiyyu basara Gusti Kanjeng Nabi ilal Islami maring Islam. Bagaimana teori na Kanjeng Nabi ngajak orang-orang kafir ikut agamanya? Mereka berbicara nah. Nanti sampean peleman di pondok kok teti kiai berbicara nah, teti kiai. Sampean peleman di pondok kok teti dai berbicara nah dai ini. Nah, tiru cara Kanjeng Nabi. Atau ada yang menjadi pembisnis, tiru pembisnis Kanjeng Nabi. Karena setuju Kanjeng Nabi berbicara nah. Makanya tungi Kanjeng Nabi ini ngajak orang kangkui masuk Islam. Fa arsyada lahul qalidinil haqqi bisayfihi wa hadihi lil haqqi. Fa arsyada maka notuaki apa yang petotu pasal Gusti Kanjeng Nabi tadi. Alhol kode ka makhluk lidinil haqqi maring agamana Allah seandi sifat al-haq. Jak berselamat nah nih kamulana deki si Budin beda haki ya. Lidinil haqqi maring agamana Gusti Allah al-haqqi seandi sifat al-haq. Bisayfihi kelawan pedang Kanjeng Nabi wa hadayihi ban petotu Kanjeng Nabi lil haqqi maring kebenaran. Dah haqqi si Budin ini kebenaran mana nah. Hak yang nomor 2 nih kama tobikul waqi kebenaran. Sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau dalam ilmu belaut dibilang badek jinas. Badek jinas tam itu seperti apa? Kalimatnya sama, hurufnya sama, harkatnya sama, hitungan hurufnya sama, tapi maknanya beda. Kocak badek jinas. Nang belaut ini gampang lagi. Soalnya kalau nang telobab saya bahas. Bayan, ma'ani, badek. Badek nang 2. Muhassinat al-ma'nawiyah, muhassinat al-lafdiyah. Gampang. Belajar sehari cukup nih. Laqad bada'a Rasulullah demi ongku ngabitin basara Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwatahu kadakwana Gusti Kanjeng Nabi ilal islami maring Islam bil hikmati kelawan hikmah.
Wal mau'idati al hasanati ban mau'idah hasanah. Walau lebih cuman mungkin mau'idah ini ternyata berdua tadi. Bada mau'idatul hasanah, bada mau'idatus sayyi'ah. Lah Kanjeng Nabi ini menggunakan yang pertama, hikmah mau'idatul hasanah. Pertama, teori Kanjeng Nabi seperti itu. Yukimu, teorinya hikmah dan mau'idatul hasanah nikah. Yukimu acu menengaki basara Kanjeng Nabi al hujjah depan berempan hujjah, mendatangkan hujjah. Wal barahini ban pan berempan dalil ala sihati ma ing atasen esana bareng ja'a sirabu basara Kanjeng Nabi bihi kalawan ma min indillahi maneka sangking ajunna Gusti Allah. Maka ulama sejarah sepakat sebenarnya kemenangan Islam itu ada di Fathu Makkah apa ada di Sulhul Hudaybiyah. Ulama sejarah mesti mengatakan kemenangan Islam itu dimulai dari Sulhul Hudaybiyah. Walaupun ulama-ulama yang bukan di bidang sejarah mengatakan di Fathu Makkah. Sekilas ceritanya nih begini. Mengapa Islam ini tidak berkembang di kota Mekah dulu? Kanjeng Nabi ini mampu mengembangkan agama Islam ketika akan berdeneng kota Madinah. Alasan yang paling dominan Kanjeng Nabi neng kota Mekah neka tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan, tidak diberi kesempatan untuk diskusi. Kanjeng Nabi ini ketika mengaku sebagai Rasul neng kota Mekah neka langsung terancam dan neka, sehingga tidak punya kesempatan untuk menjelaskan kenapa kamu begini, kenapa neka so tade. Makanya orang-orang yang paling kuat imannya menurutku lagi adalah orang-orang yang iman ke Kanjeng Nabi waktu Kanjeng Nabi berada di kota Mekah, seperti Abu Bakar. Mengapa demikian? Karena Kanjeng Nabi ini kebi Gusti Allah lakar setting dari kecil, lakar setting sempurna. Kanjeng Nabi mulai hikeni tak teman ngomong dan ya, tak teman bohong ngomong. Kemudian Kanjeng Nabi ini ke segi dalam tata krama, akhlak, aneh kata toman terlihat kotor. Akhirnya Kanjeng Nabi sebelum menjadi Rasul, sebelum diangkat menjadi Rasul, orang-orang Mekah akan memberi julukan kepada Kanjeng Nabi ini ke Al-Amin. Orang yang wow lah nikah. Al-Amin nikah bukan hanya orang terpercaya maksudnya. Al-Amin nikah orang yang akhlaknya sempurna, orangnya jujur, sempurnalah Al-Amin nikah. Akhirnya ketika Kanjeng Nabi mendakwahkan dirinya sebagai Rasul, seharusnya kita akan menilik pada sejarah sebelumnya. Kanjeng Nabi ini kan tak tuan ngomong. Maka tak mungkin kan dalam konteks seperti ini Kanjeng Nabi ini kan ngomong. Nah boleh Kanjeng Nabi ngibe mukjizat, alat bukti. Wah ini langsung terjang be orang-orang kafir Mekah nih kan, terutama keluarganya yang menyerang pertama kali keluarga kayak Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi tidak punya kesempatan kangkui ajelasaki. Akhirnya Islam tidak berkembang melalui di kota Mekah. Kanjeng Nabi baru berkembang nih ketika nang kota Madinah. Karena orang Madinah Kanjeng Nabi sebelum Rabu nih kelakar lagi kerong lah menunggu bila Kanjeng Nabi serabu ke Madinah nih. Karena kabar dia bakal nih. Kabar dia bakal nih kan mulai dari Kanjeng Nabi nih ke hijrah ke Taif. Taif be orang nikah tak terima gerudu. Mau serang Kanjeng Nabi ketika hijrah ke Taif. Akhir Kanjeng Nabi abaiat orang Madinah. Ayo kok nang ke Madinah terima kok sebagaimana tretan. Nah, akhirnya orang Madinah siap menerima Kanjeng Nabi. Kabar depak ke Madinah, orang-orang Madinah sudah menunggu bila ya Kanjeng Nabi depak ke Madinah. Makanya ketika hijrah di kota Mekah ke kota Madinah, sahabat ini ke depak pertama kali Kanjeng Nabi belum depak. Karena Kanjeng Nabi lewat jalur lain. Akhirnya jalur lebih jauh yang dipilih. Mengapa demikian? Orang kafir Mekah pedek kangkui EPTN. Bahkan orang-orang kafir nih sampai agabai sayembara. Sebisa ngoleh Muhammad bin Abu Bakar 100 onta. Kebe matene iya, kebe oding iya. Satu orang kan ambisi mati Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad bin Abu Bakar lewat jalur lain. Sahabat sehijrah ini kan ngiring jalur normal. Akhirnya dapat ke Madinah.
Kada. Kapan debak ke Madinah kada para sahabat karo jan cemas. Loh, saya Kanjeng Nabi lok debak ke Madinah, paten rok lan celen. Makanya tolak al-badru alaina kasa seharusnya mular nih kan. Kalau kita membaca itu. Karena sejarahnya nih kan orang-orang Madinah cemas. Semua orang nih kata dek saya nenengin film jombok. Ada teh enas panas ya, atas gunung. Dia mau Kanjeng Nabi taklim member nih kan. Panasnya tak terasa saking menunggunya Kanjeng Nabi. Lama-lama kemudian karena jaraknya nikah mingguan lagi. Pas ternyata umber, makanya tolak al-badru alaina nikah seharusnya mular nih karena kebahagiaan di waktu kasih. Pon. Nikah di antara teori Kanjeng Nabi nikah yuqimul hujjat wal barohin. Ikut debat dulu. Ketika Kanjeng Nabi nikah dakwah mulai berangkat di Sulhul Hudaybiyah nikah. Dakwah ke orang Mekah menyampaikan kabar-kabar ke sana. Tuhan nikah Gusti Allah silakan. Maka minimal sampean nikah ada 4 pertanyaan dengan 1 pernyataan. Minimal ini ber 4 pertanyaan. Ketika misalnya nikah abayang ke zaman Kanjeng Nabi ada dakwah ke orang menyatakan Tuhan nikah Gusti Allah. Maka minimal ada 4 pertanyaan yang diajukan. Siapa Tuhan? Sera Gusti Allah ini siapa? Bagaimana Allah? Kenapa Allah? Misalnya yang ke nomor 4 ini ke latar belakang dan alur kemana? Minimal 4 ini diajukan. Sama ketika kita mendengarkan kalimat isim. Ya minimal 4 yang ditanyakan. Apa isim? Bagaimana isim? Kenapa isim? Latar belakang dan alur seterusnya bagaimana? Maka bilisanun sa'ul lagi sampai. Abu Hanifah nikah alim kan karena bilisanin sa'ul. Abu Hanifah tanya kiboreng. Bimanintal ilma. Kenapa sampean Imam Abu Hanifah macam alim? Bilisanin sa'ul. Banyak tanya. Pon. Wakanat ban bada dakwatuhu panapa dakwana Gusti Kanjeng Nabi tatahon lasu panika amurniaki panapa dakwatuhu bitauhidi kelawan tauhid atau bada tauhid watarki ibadatil asnami ban atingkel ibadadekah patung berhelah cangring lambeng wa ghairiha ban laina asnam nyata memang dari bareng si wallahi sesalana Gusti Allah. Wada aban ngajak pasara Gusti Kanjeng Nabi ila makarimil akhlak maring akhlak semuljah. Ini teorina santren nih kan. Jadi nanti sampean pulang dari pondok karena ini kebiasaan orang menpleman di pondok neka ambisinya nika memperlihatkan keilmuannya. Maklum ngontal ilmu jadi banyak ngian. Pondok akhirnya kan harus dikeluarkan ketika pleman. Neka kadang sampai lupa. Saking ambisinya lupa. Lah Kanjeng Nabi ini ke akhlaknya didahulukan, benih kealimannya didahulukan. Dengar nah. Sehingga kita akan menemukan siapa yang lebih tua, siapa yang lebih awal, siapa yang lebih dulu. Ada semua, kelihatan semua. Kalau tidak begitu santrennya ke apa kelopain? Cek berisi sepuan, cek berisi ngadeen, cek berisi lebih duluan, kelopain. Aroma saabeng, saya paling pantas langsung ngalamik. Akhirnya baca Yasin depak ke Fatihah. Beda, masyhur ceritakan tuh. Ada seorang santri maklum tahlil pertama tadi. Ada semacam Yasin. Omoro cambu langsung Yasin. Ada depak ke Fatihah. Nah, repot nih kan. Semampu tak bisa lagi. Ada depak kulat dolin karena buru. Ada juga orang mereka tahlil ada satu tidak boleh tidak harus ustadz ini satu lah tuh tadi patak tuh mambu sebenarnya mambu tuh ini kan karo nyium tanang tadi dek nikah berarti mare masyarakat oneng nggak satu mari patak oneng si mambu udah mau tuh mambu tuh buruk repot udah nikah. Ini bukan karena tidak tahu doanya tahlil, kadang karena terlalu gegabah, ngadek kelu. Bigus Allah kan mau nyetes orang ini kan. Orang tidak mengadek ni mau bigus Allah nyetes lagi. Ampoi patah enggak,
ampoi petak sadar, ampoi pengosang nih. Maka sambutan kadang lah sudah hafal tek-teknya panggung dia sekali. Ini jangan terlalu ngada. Wada'a wal musawati ban mempada menganggap sama bainan nasi dalam antara manusia mahmakanat dalam samangsana beda alwa utawi temu mahmakanan dalam samangsana bangki alwanuhum panapapan berempan bernanak nas karena kulit manusia ini kebanyak wa qabailuhum ban qabilanan nas wa syu'ubuhum ban bangsa nas wada'a ban ngajak cukan pasrah Kanjeng Nabi aidwan alai boleh ila tahkimi syariatillahi maring mentahkimkan syariat Gusti Allah, menjadikan syariat Gusti Allah niki sebagai tahkim, sebagai juru putus fi kulli syu'uni dalam saben-saben urusan. Jangan sampai menggunakan hukum-hukum selain hukum Gusti Allah, rosak mencanggul. Setepat mungkin hukum yang digunakan itu kalau bertentangan dengan hukum Gusti Allah mesti rosak. Contoh gampangnya makanya sudah hampir digunakan nih. Orang tua nih demi anak tak atokaran biasanya tunyana beris keade. Ya ding kakek, hari ding kakek. Tujuan apa? Mon beris kapan lemat biasanya atokaran. Akhirnya beris kada situng tempo ring sepona tak bejer sake aun tahun akhirnya tunyana karena lakadungi bagi kanang si setretanan nih apa tang tanda arabet ring kau arabet ada tang tunya niki bulan arwah si banyak cole gua akhirnya itu nanti arabetin pada iman ini faktornya apa karena menggunakan hukum yang bukan hukum Allah. Kalau seumpama tidak dibegitukan kandang seponi kanya mana jual libarakan ada yang tang embu ding tang bapak jual lembu sakit karena bukan hak milik kita. Suatu saat yang sepona naik kelas umur tanggal lemari saja ternyata akibat detir karena waris pas sesuai melake mikon membini nyuon serepone apa kadang waktuan engkau waktuan deh repot ini tidak menggunakan hukum Gusti Allah. Makanya yang perlu dipesan pertama kali kepada anak nikah ittaqullah taku asampian dek Gusti Allah atas hukum-hukumnya. Kalau begitu sudah dipesankan nanti ring anak nikah akan adil. Ada tang pesan ring tua dibudi sehingga beguarisan dia petakut ke Gusti Allah. Nah, saya adil. Ini hampir digunakan makanya. Tunyana beris kade. Fa'amana maka beriman bihi kalawan Gusti Kanjeng Nabi khiyarun nasi paserapan berempan pelekna manusia orang-orang yang punya pengaruh besar nah khiyar konyangnya alladzina orang banyak tanfa'u sing malak manfaat fihim seabar manfaat fihim dalam alladzina nika al kalimatu at-thayyibatu panapa kalimat thayyibah wal hujjatu ban hujjah wal burhanu ban dalil wa arada ban menentang huda Gusti Kanjeng Nabi alladzina pasira orang banyak yastafiduna se memperoleh mendapatkan pasira alladzina min nidamil kufri dari sistem kekafiran wa syariatil jahiliyati ban syariat ke zaman jahiliyah alati setaku musa cuman nang panapa alati alal isyraki billahi ing atase na musyrik da Gusti Allah. Wa tafarruqati ban pecah bainal basari dalam antarana pan berempan manusia. Wa tahakumi ban berhakim ban mengambil keputusan hukum ila tawuti maring tawut. Gusti Allah menceritakan masalah tawut. Alam taro ilal ladzina yasumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayatahakamu ila taghut wa qad umiru ayakfuru bihi nikah ayatnya cek sendiri bisa sampean walidaban karena nikah kana beda pasara Kanjeng Nabi labudda bane kewajib minal jihadi dari jihad lah jihad nikah ternyata teori yang kedua yang pertama nikah hikmah mau idotul hasanah sama nanti sampean boyong
ingin memperbaiki desanya, pertama yang harus ditampilkan di sampean ini hikmah kada. Akhlak tampil lagi. Cek langsung tajalli tangki kan teori ini kepada telok. Orang yang terjun, santri terjun di masyarakatnya teori ini telok. Yang pertama ini kata tahali. Tahali nika bersiagi abe. Abe nika kotor lah gitu bahasanya. Terus saya entor kotor nih. Baru setelah kotor bersih ngele kata holi. Ahias. Pakai tampilan-tampilan yang menarik. Ibarat kandeng mandiro. Mandi helun kapan bersih ngangkui kelampi sigentang. Baru tajalli memperlihatkan kepada masyarakat. Ini kebekal itu oleh di masyarakat karena sudah kelihatan sempurna. Cak lekasero abang tibi kelu tepak baru berhias. Tampil asorbanan memperlihatkan ahli ibadahna neku tasbih pas mau raja misalnya. Nah, dikit biar orang kita ya. Lah kok langsung tanpa tahalli, tanpa tajalli langsung tanpa tahalli, tanpa taholli langsung tajalli, buru orang takut. Nah, nikah. Baru setelah itu Kanjeng Nabi ini menerapkan jihad. Fakota lama kemerangin masyarakat Kanjeng Nabi andu matal kufri ka sistem kekafiran ba'da an hajara dalam salah satu yang hijrah masyarakat Gusti Kanjeng Nabi ilal Madinati maring kota Madinah. Wa aqama ban acu menengake pasar Kanjeng Nabi fi dalam Madinah. Ad-daulah al-islamiyah daulah islamiyah, pemerintahan Islam. Ini sebenarnya belum disepakati para ulama lagi. Kanjeng Nabi ketika berada di kota Madinah itu daulah islamiyah ini berdiri dalam tanda. Lida karena nikah ajma'a sepakat ashabatu pasira sahabat al-kiram semulja fi zamani Umar radhiyallahu anhu dalam zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sepakat ala antakuna ing atas yen to beda al-hijratu panapah hijrah badahi bidayatan paneka menjadi permulaan bidayatat ta'rikh paneka menjadi permulaan sejarah al-islamiyah si bangsa Islam sampai ke kalender pun ikut hijriyah. Nah, karena ini menjadi peristiwa besar. Li'annaha karena saungkunna hijrah bidayatu qiyamid daulati al-islamiyah paneka awal berdirinya pemerintahan Islam. Faja'alu maka tatiaki pasira sahabat amal hijrati dek ke tahun hijrah al-ama al-awwal dek ke tahun pertama fit ta'rikh dalam sejarah al-islami sebangsa Islam. Kita menubuati bi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.